lanjutkan kegiatan program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin masih jauh dari device-nya, dari laptopnya, dari handphonenya, silakan berkumpul kembali karena kita hari ini akan melanjutkan kegiatan kita yang dimana di sesi kedua kali ini akan ada materi mengenai pembiayaan melalui KUR dari BJB. Nah, sebelum memulai materi, Bapak Ibu, jangan lupa aku izin mengingatkan bahwa untuk sesi kedua ada absensi kembali, absensi awal yang perlu Bapak Ibu isi. Silahkan jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah diberikan di grup ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum mengisi absensi untuk sesi kedua hari ini, silahkan untuk mengisi absensi dan jangan lupa nanti di akhir sesi akan ada absensi kembali. Sekali lagi aku ingin memanggil nih Bapak Ibu. Silahkan yang mungkin masih jauh dari device-nya masing-masing, dari handphonenya, dari laptopnya ini silahkan bisa berkumpul kembali karena kita akan memulai sesi kedua kita di mana sesi kedua kali ini mengenai pembiayaan melalui KUR atau dari BJB. Nah, untuk materi sesi kedua kali ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Mas Aulia Agung Pratama. Beliau merupakan Business Manager UMKM BJB Head Office. Nah, sekali lagi silakan Bapak Ibu, silakan untuk menyimak materinya, menyimak pelatihan hari ini, dan jika nanti akan ada pertanyaan, mungkin jika Mas Aulia berkenan nanti bisa langsung dijawab ketika materi berlangsung, atau nanti pertanyaannya akan aku bantu tanyakan di akhir sesi, karena di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab nanti silakan Bapak Ibu jika ingin berinteraksi secara langsung nanti bisa menggunakan fitur raise hand di akhir sesi dan nanti akan aku bantu untuk urutan penanyanya. Jadi mungkin pertanyaannya bisa lebih detail dan juga bisa ada interaksi dua arah nih biar pertanyaannya atau jawabannya bisa lebih lengkap. Oke, untuk mengefektifkan waktu mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Kepada Mas Aulia saya persilahkan. Siap. Tes, tes. Suara saya terdengar. Aman Mas Mas, Faiz, aman sekali. ya mohon maaf mungkin sebelumnya nih. Aku rada telat karena memang baru ngisi acara juga di Cianjur. Jadi ini mohon maaf ini sambil di jalan ya. Oke. Nanti boleh dibantu sharing ya, Mas Faiz, untuk apa namanya materinya ya. Baik Mas. Siap, terima kasih. Saya langsung mulai aja ya. Kayaknya udah nggak sabar nih. Saya juga pengen diskusi sama teman-teman nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Agung Pratama, saya dari Divisi Kredit UMKM Bank BJB ya. Kebetulan saya di Sentra UMKM Bandung Raya, saya adalah Business Head di Manager di Sentra UMKM, dan alhamdulillah sebetulnya dengan teman-teman SBM ini, di beberapa kesempatan juga saya sempat juga diskusi bareng lah ya, ada isi materi juga, sempat juga langsung ke Greater Hub juga ya, ke gedung SBM, nah, alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk ketemu langsung mungkinnya meskipun secara virtual dengan teman-teman pelaku UMKM nih, calon pengusaha-pengusaha hebat yang infonya adalah tersebar dari Indonesia ya, seluruh Indonesia ya, betul Mas Faiz ya? Oke, mungkin untuk mengefektifkan waktu, boleh mungkin kita langsung lihat di slide pertama ke Mas Faiz ya. Oke, sebentar ya Mas. Ini ada Mbak Tina juga di sini, Mas Faiz? Atau enggak? Harusnya ada, bentar. Halo Mas Oh, ada. Aulia. Halo Mbak Tina, saya ingin Iya, menyapa terima dulu nih, kasih. sehat Mbak Tina. Tadi Ya, saya terinfokan juga kalau Ibu Dr. Dina sedang ada meeting ya, Bapak. ya, ya. Yang penting. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kita berkesempatan secara langsung lah diskusinya ya. Nah, ini ya. Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman semua, para calon pelaku UMKM, pengusaha sukses ya. Nah, seperti yang tadi saya disampaikan di depan bahwa saya dari Bank BJB. Nah, saya ingin cerita mungkin ya, secara prolog, kami itu mungkin next boleh, Kang Mas Faiz? Kalau mungkin Akang Teteh mungkin atau teman-teman di sini yang pernah mendengar mungkin ya tentang Bank BJB atau yang kalau pernah dengar, ya, jadi saya ingin sedikit meng-highlight sedikit ya. Jadi Bank BJB sendiri mungkin kalau di Jawa Barat atau Banten teman-teman semua atau orang tuanya mungkin ya tahunya adalah Bank Jabar gitu ya. Bank Jabar Banten. Tapi sekarang kami juga sudah bertransformasi sejak tahun 2010 gitu ya,
menjadi bank nasional ya secara bisnis gitu ya. Makanya kami juga merubah call name kami. Sebenarnya secara entitas kami masih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, tapi secara legal atau sorry, secara call name gitu ya. Karena kami sekarang sudah ada di Denpasar, sudah ada di Batam, sudah ada di Kalimantan, sudah ada di Sulawesi, sudah ada di Sumatera. Sehingga kalau kami sama mungkin dengan teman-teman yang pelaku usaha ya, kalau kita jualan, kita harus beradaptasi. Kami pun sebagai corporate sama. Ketika kami pengen expand, akhirnya kami di tahun 2010 merubah call name kami menjadi Bank BJB sehingga kami bisa membuka layanan di hampir seluruh Indonesia ya, ada di 14 provinsi, tidak hanya di Jawa Barat gitu ya. Dan saat ini aset kami sudah mencapai hampir di 190 triliun ya. Aset kami sebagai perbankan sudah hampir di 190 triliun dan itu kami secara urutan perbankan nasional sudah ada di kurang lebih di 13 besar nasional perbankan ya. Jadi kami sudah tidak head to head-nya sudah dengan tidak BPD lagi, kami secara bisnis sudah head to head dengan perbankan nasional lainnya ya. Oke, next. Nah, ini ya tadi mungkinnya secara gambaran umum ya milestone-nya ya dari 1951 dari zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini 2024 kurang lebih ini gambarannya ya. Next mungkin. Nah, ini ya salah satu visi ya, visi dan misi daripada Bank BJB sendiri tentunya ingin memberikan kontribusi dan berpartisipasi bagi pendorong laju perekonomian daerah gitu, khususnya kaitannya dengan inklusi keuangan atau kepada pelaku UMKM, tentunya kami juga menjadi salah satu ya misi kami dalam mencapai visi yang sudah ditetapkan ya. Tadi mungkin kalau kita baca teman-teman juga bisa sendiri ya nanti ya. Tapi intinya salah satu yang poin terakhir adalah meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Nah, ini yang mungkin rutin kita campaign ya. Salah satunya memberikan literasi seperti ini. Kami memang adalah tim khusus. Mungkin teman-teman semua ya. Tim khusus yang memang menjadi tim pemberdaya juga. Selain berbicara bisnis, kami juga adalah tim pemberdaya yang memang rutin bergerak dengan teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Salah satunya mungkin sekupnya bisa di Jawa Barat ataupun di luar itu gitu ya. Maka kami rutin tergabung di beberapa aktivitas pemerintahan seperti kalau pernah dengar mungkin ada UMKM Juara, ada UMKM Naik Kelas, ada camp entrepreneur-nya dari Dispora juga kami berpartisipasi ya dan juga dengan komunitas UMKM lainnya. Next. Nah, ini mungkin sedikit cerita nih kira-kira ada apa aja sih sebetulnya yang di BJB itu terkait dengan pembiayaan. Makanya tadi karena memang judul di depannya sudah kita state adalah KUR ya. Nah, boleh mungkin Mas Faiz di next. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman semua di sini, jadi kami juga karena memang salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat. Nah, tentunya kami juga adalah salah satu bank ya yang mempunyai kuota untuk penyaluran KUR. Makanya kami memiliki beberapa jenis atau produk ya yang bisa diakses oleh teman-teman semua nih, khususnya KUR. Jadi yang pertama mungkin kalau berbicara KUR sebetulnya regulasi dan aturannya tentunya mengikuti aturan dari pemerintah dan di perbankan lain juga sama seperti itu. Tentunya kami juga seperti itu. Nah, yang pertama ada yang namanya produk KUR Super Mikro ya. Jadi produk KUR Super Mikro ini dulu di launchingnya saat ada masa pandemi ya teman-teman ya. Jadi waktu itu mungkin pemerintah melihat daripada kondisi banyak karyawan yang di PHK atau mungkin banyak ibu rumah tangga juga yang ingin berusaha gitu ya. Akhirnya mungkin pemerintah waktu itu mengeluarkan produk turunan ya. Sebetulnya waktu itu KUR itu kan yang tiering terbawahnya itu sampai dengan 50, tapi ketika ada program KUR Super Mikro ini bisa dijembatani nih untuk yang case-case seperti tadi ya kondisinya itu boleh mengajukan gitu ya. Itu untuk plafon daripada plafon apa namanya produk Super Mikro itu sampai dengan 10 juta gitu ya. Untuk maksimal jangka waktunya itu sampai dengan 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Nah, ini menjadi salah satu alternatif juga nih untuk teman-teman. Jadi, kalau untuk kurs super mikro ini kita tidak hanya berbicara memberikan penyaluran kredit ya, tapi kita juga biasanya lakukan pendampingan terlebih dahulu biasanya sebelum diberikan fasilitas kredit. Misalnya diberikan edukasi dulu, literasi bagaimana cara apa namanya mengelola keuangan usaha,
diedukasi dulu bagaimana mengelola uang kreditnya itu sendiri. Nah, itu mungkin salah satu bentuk edukasi yang kita lakukan pada pola KUR Super Mikro. Kemudian tadi ketika yang tadi startup ya bunganya 3%, nah udah yang sedikit scale up lagi nih, naik ke programnya KUR Mikro. Nah, oke. KUR Mikro ini produknya itu sampai dengan 100 juta rupiah ya. 100 juta rupiah, kalau tadi sampai 10 juta, berarti ini range-nya adalah di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah, untuk informasi bahwa untuk plafon limit sampai dengan 100 juta itu tidak memerlukan pengikatan agunan. Jadi yang menjadi agunan utama adalah usaha dari teman-teman semua ya. Usahanya nanti harus tercapture, maka nanti saya cerita di belakang lah ya, seperti apa sih bank dalam mengakses daripada pelaku UMKM yang ingin mengajukan perkreditan. Nah, itu untuk jangka waktu masih mirip. Modal kerja 3 tahun atau investasi 5 tahun. Mungkin sedikit informasi juga, mungkin apa yang membedakan kredit modal kerja dan investasi. Ya, kalau modal kerja itu mungkin umumnya nih teman-teman, contoh ya, kalau usahanya perdagangan misalnya warung grosir. Nah, itu berarti modal kerja itu adalah pergunaan kreditnya dipakai untuk membeli persediaan barang. Membeli persediaan barang untuk menambah stoknya gitu ya. Kemudian untuk ekspansi, kemudian butuh stok lagi di usaha tempat yang baru, nah itu masuk ke kategori kredit modal kerja. Nah, untuk kredit investasi adalah contoh misalnya warung tersebut ternyata melakukan penjualan gas juga, kemudian melakukan penjualan mengantar barangnya ya, barangnya yang dipesan oleh customer. Nah, itu kan tentunya memerlukan operasional nih, kayak motor misalnya ya. Nah, itu boleh pengajuannya adalah kredit investasi, berarti untuk sarana penunjang aktivitas operasional usaha. Nah, itu untuk investasi ya. Jadi kita kasih informasi dulu nih, apa sih bedanya modal kerja dan investasi. Kemudian kita naik sedikit ke KUR kecil. Jadi KUR kecil itu plafonnya adalah yang di atas 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Kalau berbicara bunga itu masih sama. Tadi ya, 6-9% ini untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus, dan juga KUR PMI. Jadi kalau KUR itu sebetulnya batasan plafonnya sampai dengan 500 juta titik terakhirnya. Itu yang membedakan mungkin tadi kalau sudah masuk KUR kecil itu wajib menyertakan agunan sebagai salah satu syarat perkreditan. Dan yang kedua mungkin yang membedakan adalah kredit modal kerja maksimalnya tadi kalau yang sebelumnya 3 tahun, kalau ini bisa sampai dengan 4 tahun gitu. Tapi kalau untuk kredit investasi ini sama sampai dengan 5 tahun saja gitu ya. Apa aja sih yang misalnya dijadiin agunan ya tadi kalau kita lihat di screen layar ini ya, ada tanah kosong, ada tanah bangunan ya kayak rumah gitu ya. Ada kendaraan bermotor atau kepemilikan kios dan lain-lain itu juga bisa diagunkan menjadi jaminan kepada perbankan gitu ya. Nah, kemudian selain KUR kecil, nah gini, kalau fasilitas KUR sendiri karena kita ikut aturan pemerintah, jadi ada satu yang memang menjadi poin atau indikator ya, di mana ketika penerima KUR sudah sampai limitasi tertentu, contoh misalnya sudah sampai mencapai 500 juta, nah itu harus naik kelas, artinya tidak bisa menikmati kembali fasilitas KUR. Makanya mungkin kalau teman-teman di sini pernah mendengar saudaranya atau mungkin temannya atau mungkin orang tuanya kok saya nggak bisa ngajuin KUR nih padahal kuota masih ada. Mungkin tadi terkena kendala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa penerima yang sudah mencapai limitasi tertentu untuk produk KUR itu berarti tidak bisa menikmati lagi. Tapi jangan khawatir, perbankan juga pasti punya alternatif produk lainnya. Nanti saya akan cerita setelah ini. Kemudian selanjutnya KUR itu ada KUR khusus ya. Tadi kan KUR kecil, sekarang ada KUR khusus. KUR khusus itu bunganya 6%, jadi mirip-mirip lah ya. Itu biasanya kami berikan kepada pelaku UMKM di bidang budidaya pertanian ya. Budidaya padi gitu ya, jagung. Kemudian juga peternakan juga ya, sapi, domba. Nah, itu biasanya kami akseptasinya itu melalui KUR khusus dengan pola kemitraan biasanya. Jadi memang sudah diklasifikasikan masing-masing nih setiap daripada tiering daripada produk KUR itu sendiri. Kalau secara limitasi plafon ini sama sampai dengan 500 juta ya KUR khusus ini. Dan juga secara ketentuan jangka waktu itu juga sama dengan produk yang sebelumnya ya sampai dengan 5 tahun dan 4 tahun untuk modal kerja. Nah, yang terakhir gitu kalau KUR itu
tidak hanya berbicara kebutuhan modal kerja ternyata gitu Pak. Ternyata pemerintah juga mensupport juga nih. Salah satu jenis produknya adalah bisa mengakomodir daripada teman-teman pekerja migran Indonesia ya yang ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja gitu ya. Jadi untuk TKW atau mungkin tenaga kerja laki-laki nih yang mau kerja di luar negeri nih, itu ada fasilitas yang namanya KUR PMI gitu ya. Itu maksimal sampai dengan 100 juta saja. Nah, di kami saat ini memang baru dua saja yang bisa dijembatani negaranya. Untuk bekerja itu di Taiwan, dan untuk magang itu di Jepang gitu ya. Jadi nanti untuk apa sih ini? Yaitu tadi sebelum teman-teman yang PMI atau TKW ini ingin pergi ke luar negeri tentunya akan ada pelatihan dulu. Akan dapat pelatihan, akan ada training dulu, kemudian ada ongkos juga ke negara tujuan. Nah, itu yang kami biaya itu adalah untuk cost structure daripada teman-teman yang akan bekerja di luar negeri tersebut. Tapi ini tidak bisa diajukan langsung secara perorangan karena harus melalui lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, BP2MI atau lembaga-lembaga lainnya yang memang membawahi ya atau mengelola pekerja migran Indonesia. Jadi memang pengajuannya adalah tetap akan dibantu melalui lembaga-lembaga tadi. Jadi tidak bisa langsung kepada secara perorangan lah seperti itu. Kalau yang lain tadi kur mikro, super mikro, kur kecil itu boleh mengajukannya langsung secara perorangan. Tapi khusus yang kur PMI itu memang harus melalui lembaga tadi ya, BP2MI atau lembaga lain yang dipersamakan. Nah mungkin sebelum mungkin saya melanjutkan ke page selanjutnya, mungkin ada yang ingin diskusi atau mungkin sharing mungkin. Mungkin Mas Faiz ada yang ingin bertanya nggak kira-kira nih? Untuk yang produk kur atau dilanjut dulu? Boleh dilanjut dulu aja, Mas. So far belum ada. Boleh. Oke, next ya. Nah, ini mungkin eh, saya ingin cerita juga tadi untuk teman-teman yang tidak bisa menikmati fasilitas KUR karena tadi ada beberapa aturan ya. Jadi kalau KUR itu biasanya ketika sudah menikmati atau sedang menikmati fasilitas kredit produktif di lembaga keuangan ya saat ini itu biasanya melalui sistem informasi kredit program itu pasti akan tertolak. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin pernah mendengar ada yang namanya BI checking atau Slik OJK. Nah, kalau untuk KUR sendiri itu ada tambahan screeningnya melalui sistem SIKP. Jadi ketika teman-teman ternyata sudah pernah menikmati atau sedang menikmati dan saat saat ini kredit produktif atau untuk modal usaha, nah biasanya nanti akan tercapture di sistem tadi. Sehingga akhirnya mungkin kalau pernah dengar ceritanya, kok saya nggak bisa ngajuin KUR, kok saya nggak bisa. Ternyata setelah kita cek tadi, salah satunya adalah ternyata sedang menikmati fasilitas kredit produktif di bank lain. Nah, makanya ketika teman-teman belum bisa menikmati fasilitas KUR, jangan khawatir karena kami juga seperti yang disampaikan sudah punya produk-produk alternatif lainnya. Kalau tidak bisa mengajukan KUR, ada yang namanya kredit mesra, itu dengan bunga 0% ya. Tapi ini berkelompok atau Grameen Bank. Mungkin nanti setelah saya pemaparan nanti juga ada Amarta ya. Itu Amarta juga dulu adalah mitra kami dalam berpartner di pola channeling. Nah, itu memang skemanya mungkin nanti akan mirip dengan Amarta ya. Grameen Bank berkelompok minimal 5 orang, maksimal 20 orang, itu satu orangnya minimal, maksimalnya adalah 5 juta untuk pertama, dan untuk yang mengulang itu bisa sampai dengan 10 juta. Ini tanpa agunan, ini tanpa bunga, gitu, tapi tetap pakai angsuran gitu ya. Tapi ini berkelompok, dan memang polanya tanggung renteng gitu ya. Dan kelompoknya ini ditunjuk mangga oleh teman-teman sendiri, awalnya berbasis rumah ibadah, jadi kalau teman-teman melihat pelaku UMKM di sekitar masjid, sekitar pura, wihara, gereja. Nah, ini awalnya kami memberikan kredit besar itu adalah berbasis rumah ibadah. Tapi saat ini karena kami juga ternyata melihat potensi di sisi komunitas UMKM, ya ada PLUT, ada komunitas sentra, ada komunitas pedagang basreng dan lain-lain, ada juga ABDSI, ada juga komunitas cempor. Ternyata bisa loh gitu ya, berpotensi juga ternyata ya untuk pola mesra ini mengakses di komunitas. Jadi boleh juga mengajukan karena nanti salah satu persyaratannya adalah harus ada mendapatkan rekomendasi daripada
ketua kelompoknya itu nanti rekomendasi dari ketua DKM misalnya kalau berbasis rumah ibadah, ada juga rekomendasi dari RW, atau bahkan nanti ada rekomendasi dari ketua komunitasnya, nanti kalau berbasis komunitas. Nah, kemudian ada produk lainnya mungkin tadi ya, kredit mesra untuk startup, ini menjadi salah satu alternatif juga nih untuk teman-teman yang baru memulai usaha, ada juga kredit subsidi resi gudang. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar mungkin ya, komoditas-komoditas produktif seperti misalnya pertanian, padi, atau misalnya di luar itu misalnya ada kemarin pernah mendengar tuh harga tomat kok lagi jatuh ya, harga komoditas kentang lagi jatuh nih. Nah, sebetulnya ketika harga lagi turun itu komoditas tersebut boleh disimpan. Biasanya di beberapa tempat itu ada yang sudah tempat bersertifikasi, gudang lah ya tepatnya, itu nanti disimpan di gudang ya barangnya selama harga lagi turun, kemudian nanti keluar resi dari gudang tersebut ya oleh Bapepti sudah tersertifikasi, nah boleh resinya itu diajukan ke perbankan. Jadi para petani ini saat ini yang atau yang bergerak di bidang produktif lah ya, ketahanan pangan dan lain-lain ketika harga sedang turun, perbankan juga ternyata punya alternatif produknya bagaimana menjaga stabilitas harga, yaitu melalui skema subsidi resi gudang di mana nilainya itu adalah maksimal pemberian kreditnya adalah 70% dari nilai resi yang dijaminkan gitu atau 500 juta per satu orang petani. Jangka waktunya 1 tahun maksimal gitu. Jadi banyak loh ya ternyata alternatif-alternatif produk tuh ternyata tidak hanya kur gitu ya. Nah, komoditasnya itu tadi ya, di bawah juga bisa dilihat tuh ada gabah gitu ya, jagung, kemudian kopi, kakao gitu ya, rumput laut dan lain-lain itu boleh nanti dijaminkan resinya tapi ya kepada perbankan. Nah, kemudian kami juga punya produk unggulan lainnya mungkin tadi kalau yang tidak dapat menikmati kur itu ada namanya kredit mikro utama sampai dengan 500 juta juga secara plafonnya gitu. Nah, ini sebetulnya masih sangat bersaing karena setara bunganya adalah dengan 10,5% bunganya flat ya, setaranya. Nah, ini plafonnya adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 500 juta. Jadi teman-teman nanti yang ternyata belum bisa mendapatkan fasilitas KUR, kami punya produk lain yang bisa dijadikan alternatif. Bunganya masih sangat bersaing, apalagi kalau kita bandingkan dengan misalnya pinjaman online atau yang sifatnya ilegal ya seperti itu ya karena bunga dari pinjaman ilegal itu bisa sampai dengan 40-50% teman-teman. Kebayang kan kalau misalnya bunganya 40-50% flat lagi gitu ya, banyak teman-teman atau masyarakat yang memang tidak mengetahui secara spesifik bagaimana fitur produknya. Nah, itu tadi yang sampai dengan 500 juta, kemudian juga ada yang sampai dengan di atas itu ya, kalau sudah scale up lagi kami punya produk unggulan lainnya yaitu kreditnya UKM. Itu bisa sampai dengan 5 miliar. Jadi bisa sampai dengan 5 miliar. Jadi teman-teman punya sebetulnya banyak sekali alternatif pilihan ya. Mau kredit KUR atau mau kredit mesra mungkin ya, atau kredit mikro utama atau kredit UKM ya itu kami mempunyai produk-produk yang sangat variatif gitu ya. Mangga nanti kalau yang berminat atau yang kira-kira tertarik boleh mungkin konsultasi lebih lanjut. Nah, kemudian boleh juga mungkin dipertimbangkan mana nih yang cocok buat usaha saya kira-kira seperti apa nih, produknya yang mana. Oke, next mungkin. Tampilannya blank katanya. Kalau di saya sih jelas. Ada yang lain gimana? Tampilannya blank atau jelas? Mohon maaf. Jelas ya. Tuh, tadi ada eh, jelas ya. Oke, next ya. Nah, ini mungkin tadi berbicara produknya, kemudian yang saya akan cerita di sini adalah kira-kira perbankan itu dalam mengakses itu kira-kira biasanya seperti apa sih gitu ya? Kok ada yang bilang susah, kok ada yang bilang rigid atau ribet gitu ya. Nah, sebetulnya salah satu yang awal adalah bagaimana sih menjadi debitur perbankan itu adalah visible ya, usahanya visible, usahanya visible artinya usahanya terlihat, kemudian aktivitas operasionalnya terlihat, artinya potensial untuk dibiayai gitu ya. Kemudian berbicaranya bankable. Bankable itu sepertinya adalah bagaimana suatu usaha ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Sebetulnya berbicara visible dan bankable itu secara umum seperti itu. Next mungkin kita lihat apa sih sebetulnya turunan dari visible bankable itu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar atau mungkin pernah tahu lah ya bahwa kok perbankan itu
kenapa sih menetapkan suatu syarat itu sudah ada patokannya. Contoh, yang pertama, biasanya ada syarat umum minimal usaha gitu ya. Nah, biasanya yang umum ditetapkan itu syaratnya minimal 1 tahun biasanya ya. Nah, saya ingin cerita kenapa. Karena kalau sudah minimal 1 tahun, biasanya sudah tercapture. Contoh, sales-nya sudah tercapture. Mungkin bagaimana teman-teman bisa mengetahui bulan-bulan apa aja sih teman-teman tuh usahanya cycle-nya lagi fase naik, atau ternyata lagi turun. Itu mungkin akan terlihat ketika sudah minimal 1 tahun, atau bahkan kami juga menetapkan ada di persyaratan yang lain ada 2 tahun, ada 3 tahun. Kenapa? Karena kestabilan usaha itu akan terlihat baik dari sisi bagaimana pengelolaannya, kemudian balik dari sisi nanti pencatatannya juga, dan mungkin dari sisi sales-nya juga akan terlihat setelah berjalan tadi. Tapi tentang teman-teman yang memulai pun kami bisa fasilitasi ya, seperti yang kami sampaikan, ya saya sampaikan di depan, itu ada produk kur tadi ya, itu kan minimal cuma 6 bulan sebetulnya. Itu menjadi salah satu alternatif gitu ya, bagaimana teman-teman sebelum naik kelas itu boleh menikmati fasilitas yang tadi gitu ya. Jadi kan ada yang 6 bulan, bahkan mesra tuh baru mulai juga boleh gitu ya. Tapi saya berbicaranya umumnya perbankan itu kok menetapkannya berapa sih? Nah, itu biasanya 1 tahun. Kemudian yang kedua, kepemilikan dan alamat usahanya harus jelas. Nah, ini mungkin clue-nya yang kedua adalah itu ya. Kenapa yang dikatakan visible adalah itu? Karena biasanya gitu ya, saya juga sering nemu ini teman-teman ya, karena ceritanya lagi ngajuin nih ke perbankan atau ke lembaga keuangan, padahal usahanya ternyata belum punya. Akhirnya nanti misalnya contoh nih kan perbankan secara konvensional tuh atau pasti akan melakukan OTS atau survei gitu ya. Biasanya nanti ketika kami mendatangi lokasi itu, kalau yang tadi ya kepemilikan alamat usaha tidak jelas, ya tadi kami pernah menemui juga beberapa kali, sering juga yang menemui case bahwa ada yang mengakui bahwa misalnya usaha temannya ini diaku sebagai usahanya dia. Nanti akan terlihat sebetulnya karena kami itu biasanya melakukan trade checking juga, melakukan trade checking supplier, trade checking ke tetangga, trade checking kepada buyer juga. Jadi nanti ketahuan nih, kalau kepemilikannya ternyata bukan milik teman-teman, wah, misalnya contoh, saya ke Mas Faiz, betul nih usahanya, betul, Mas Awul katanya gitu ya, pada saat saya survei, saya trade checking. Ternyata bukan, Mas Faiz mah dari dulu juga nggak punya usaha. Nah, bakal ketahuan sebetulnya nanti. Jadi kepemilikan usahanya itu harus milik sendiri atau harus apa namanya, harus yang sudah dijalani oleh teman-teman. Dan juga alamatnya harus jelas. Kenapa? Karena itu merepresentasikan juga bagaimana usaha teman-teman gitu ya. Contoh gitu kan, saya juga sering nemuin nih teman-teman UMKM itu, baik itu di NIB-nya, baik itu di alamat daripada SKU atau legalitas lainnya itu singkat biasanya. Misalnya Bandung nih, Kota Bandung, Kecamatan Regol misalnya, RT 5 RT 4, nggak ada nomornya, nggak ada kode posnya. Sehingga kami pun perbankan pada saat memverifikasi atau bahkan turun ke lapangan, pernah waktu dulu belum zamannya ada Gmaps dan canggih seperti sekarang, kami sampai apa ya istilahnya mungkin ya, susah menemukan lokasinya, nyasar merenya seorang Sunama. Jadi itu juga akan bagaimana merepresentasikan, wah teman-teman tuh memilih tempat usaha apakah strategis atau enggak gitu ya, kami lah dalam menilai ya. Atau misalnya teman-teman itu serius atau enggak, bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan usahanya harus terlihat. Jadi misalnya contoh tadilah Mas Faiz lagi aja ya, karena saya sebut misalnya nih Mas Faiz, katanya Mas Faiz jualannya warungan atau grosir. Pas saya lihat ke rumah kok nggak ada bentuknya. Katanya Mas, saya mah order aja. Saya pesan baru saya anterin. Nah, jadi kalau ngomonginnya Mas Faiz menceritakan ke perbankan atau di legalitasnya adalah usaha warung grosir atau kelontongannya, fisiknya harus ada. Misalnya contoh, kalau warung grosir kan tempat nyimpen daripada barangnya, etalase, kulkas, misalnya untuk menyimpan minuman, atau untuk menyimpan stok porsi dan lain kan, makanya kegiatan usahanya kalau teman-teman berusaha, tapi saya nggak punya gerobak, nggak pernah mangkal, di rumah juga nggak ada, lalu gimana? Oh ternyata saya ngejualin bakso orang. Apakah bisa aja sebetulnya kan ada yang namanya reseller, ada yang namanya dropshipper, tapi kan tadi ketika
diverifikasi sesuai dengan dan yang ternyata tidak sesuai, kan itu akan menjadi salah satu faktor yang kita analisa dalam memberikan fasilitas kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis usahanya harus yang legal. Kenapa? Karena memang kan tentunya ada batasan lah pasti ya. Kami juga ada kode etik juga dalam hal penyaluran kredit. Jadi usaha yang legal seperti apa? Tentunya usaha yang memang tidak dilarang oleh pemerintah gitu ya. Usaha warungan boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Usahanya misalnya bergerak di bidang fashion ya tentunya boleh. Ekraf boleh, pertanian boleh. Tapi Kang saya usahanya di bidang perputaran uang judol kan nggak boleh nih saat ini apalagi ya meskipun perputaran uangnya lagi luar biasa itu tentunya kami tidak boleh membiayai usaha-usaha yang sifatnya ilegal atau yang tidak dijamin dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dikatakan visible itu perbankan menilai adalah ketika teman-teman dalam menjalankan usahanya memiliki sarana dan prasarana usahanya itu sendiri gitu ya. Contoh balik lagi ke yang tadi teman-teman apa istilahnya usahanya jualan warungan gitu ya. Ternyata pada saat peletakan daripada barang-barang warung ternyata teman-teman tidak memiliki etalase atau ternyata teman-teman semua tergeletak di lantai gitu sabun, apa namanya, gula pasir, beras. Nah, itu kan berarti kami menilai bahwa wah, usaha teman-teman berarti belum menuju visible nih, karena teman-teman untuk memenuhi daripada sarana prasarana pun ternyata masih pemenuhan gitu kan bisa jadi penilaian juga. Atau misalnya teman-teman katanya usahanya adalah antar misalnya jualan gas dan antar gas gitu. Ternyata ya menjual dan mengantar gasnya gitu. Di mana jasanya berarti ada jasa delivery. Ternyata tapi teman-teman nggak punya motornya. Saya tanya misalnya, terus gimana dong nganterin gasnya atau nganterin barangnya? Ya saya nyewa Gojek, cina. Atau berarti kan akan mengganggu aktivitas, bahkan akan apa namanya? Akan apa namanya menambah atau membesar daripada biaya-biaya operasional yang harusnya tidak timbul. Nah, itu juga akan jadi penilaian. Jadi ketika tadi teman-teman bicara saya, Pak, jualannya juga saya anterin, servisnya saya anterin sampai rumah, bahkan saya pick up juga barang yang sudah habisnya, misalnya gas sudah habis saya pick up, tapi ternyata nggak punya motor, gitu. Nah, berarti ada pola yang bisa dibiayai yaitu tadi kredit investasi gitu. Kalau usahanya sudah ada visible, oh berarti teman-teman bank juga akhirnya bisa nilai, oh berarti teman-teman itu butuh motor berarti nih gitu pembelian pengajuan kreditnya gitu. Sehingga dapat menunjang aktivitas usahanya. Kenapa? Kalau teman-teman tetap melakukan pola seperti itu kan berarti tadi biaya akan terus membengkak. Kemudian akan terhambat karena misalnya tadi motornya pinjam atau bahkan tidak punya nyewa gitu ya. Nah, seperti itu mungkinnya gambaran apa sih visible gitu ya menurut dari sisi perbankan secara umum. Sebetulnya masih luas sih spektrumnya itu visible itu masih luas. Makanya mangga mungkin to be discuss saja ya. Kalau ada yang mau nanya boleh fitur di Fituration atau mungkin mangga langsung aja ya unmute aja mungkin ya si apa namanya fitur di Zoom-nya ya. Kemudian next Mas Faiz. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dikatakan bankable yaitu dan visible ya selanjutnya adalah tujuan pinjamannya harus jelas. Jadi tadi karena ini saya berbicara produk UMKM atau untuk kredit produktif, jadi tentunya pembiayanya adalah untuk kebutuhan produktif teman-teman. Contoh, teman-teman berusaha di bidang pertanian, gitu ya contoh. Di situ kebutuhan yang timbul adalah untuk memenuhi saprodi-saprotan selama siklus panen. Tapi ternyata teman-teman ngajuinya untuk beli motor baru katanya, tapi bukan kaitannya dengan usaha. Nah, itu tentunya hal seperti itu belum bisa dapat diakses. Berarti teman-teman cocoknya mengajukan produknya leasing gitu ya kalau seperti itu. Makanya tujuan pinjamannya harus jelas. Kenapa? Karena perbankan juga kan mungkin kalau teman-teman juga sudah tahu pasti semuanya bahwa kami itu menghimpun dana, mengelola dana masyarakat, investor untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Makanya tujuannya pun harus jelas gitu ya. Kenapa? Karena contoh tadi ketika teman-teman mengajukan kredit modal kerja, di mana akhirnya ketika mengajukan harusnya modal kerjanya jadi nambah ya. Misalnya tadinya 5 juta, omsetnya 1 juta per bulan, ketika mengajuin ke bank itu tujuannya adalah bagaimana caranya omsetnya jadi 5 juta per bulan yang tadinya 1 juta, dan juga akhirnya bisa mengcover angsuran yang diajukan. Tapi ceritanya akan lain kalau uangnya digunakan bukan untuk kepentingan usaha. Nah, itu makanya pasti perbankan itu
akan sangat mengkonsen hal-hal tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah secara administratif harus terpenuhi. Misalnya apa ya tadi ada legalitas, ada data pribadi, KTP, KK, mungkin surat nikah kalau yang sudah menikah lah ya. Dan juga jangan khawatir, kalau yang belum menikah pun sebetulnya bisa mengajukan kepada perbankan. Karena kami secara aturan itu minimal usianya adalah 18 tahun bagi yang sudah menikah dan juga 21 tahun kalau yang belum menikah. Nah, ini tampilannya keluar nih Mas Faiz. Boleh ditampilkan lagi Mas Faiz? Oke, sebentar Mas. Mungkin sambil nunggu ada yang mau nanya nggak teman-teman semua? Jadi santai aja nih. Kita boleh kalau yang mau nanya bisa gitu ya. Lagi inget nih sekarang pengen nanya A, B, C, D, mending sekarang aja. Boleh. Mumpung lagi apa namanya kita dapat kesempatan nih untuk saling bertemu meskipun secara online, mangga kalau pengen bertanya ya. Oke, next ya. Kemudian tadi pembukuan usaha nanti saya akan cerita lebih lanjut kenapa sih gitu ya. Pembukuan usaha itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah rekening usaha. Jadi nanti gambaran sales teman-teman gitu ya, selain daripada pembukuan akan tercapture di rekening gitu ya. Yang tadi yang dikatakan bahwa omset saya 5 juta, 3 juta, nanti kami akan memverifikasinya mengkantar kepada tadi pembukuan ataupun rekening usaha yang dimiliki oleh teman-teman. Kemudian selanjutnya tadi ya, jaminan tadi sudah disampaikan di awal, jadi ada yang menggunakan jaminan, ada yang enggak. Sebetulnya kalau berbicara fasilitas pemberian kredit. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus lolos minimal gitu ya, kalau tidak pengajuannya KUR ya, kan KUR itu ada dua kalau untuk screeningnya. Nah, kalau yang umumnya itu hanya melakukan verifikasi SLIK OJK. Jadi teman-teman kalau memang ternyata akan mengajukan fasilitas kredit kepada perbankan itu nanti biasanya kan suka diminta ya KTP-nya, KK-nya atau mungkin surat nikahnya itu kami ingin mengecek daripada rapor teman-teman di regulator gitu. Jadi teman-teman kalau umumnya kalau teman-teman sudah menikmati fasilitas kredit perbankan baik itu konsumtif ya, leasing, kartu kredit, pay letter mungkin ya, atau pinjaman dari fintech atau lagi dari bank tentunya BPR. Nah, itu pasti akan tercatat teman-teman. Semua tercatat di yang namanya SLIK OJK. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya banknya lagi survei, Akang Teteh punya pinjaman nggak? Kira-kira di bank lain nggak punya katanya. Ternyata ketika dicek ada. Mungkin nggak ternyata nggak punya tapi ternyata ada. Mungkin aja karena sekarang tuh banyak sekali penipuan penipuan yang terjadi di lapangan, terutama cybercrime ya. Nah, itu juga menjadi hal yang berbahaya. Tapi umumnya tadi ketika teman-teman sedang menikmati atau pernah menikmati pasti semuanya akan tercapture di namanya Slick OJK. Bahkan pay letter pun sekarang tercapture teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, mungkin next Mas Faiz lanjut. Nah, ini ya persyaratannya tadi ya. Apa aja sih persyaratannya? Nah, ini katanya susah katanya. Kalau menurut teman-teman nih, kalau lihat dari screen, misalnya perbankan nih, debitur perorangan ya, karena kan ada perorangan, ada juga badan usaha. Contoh, saya akan minta KTP, kartu keluarga, NPWP, misalnya. Rasa-rasanya sih harusnya itu mudah lah ya. Tapi banyak juga yang bilang, "Ah, susah cina ke perbankan teh, makanya saya mah akhirnya ke rentenir, makanya saya akhirnya ke Bank Emok, makanya akhirnya saya pinjol aja deh, saya lagi main game ada yang lewat, ada kami misalnya atau apa, ah akhirnya saya ngajuin itu aja deh, udah gampang." Tapi teman-teman tidak menghitung bunganya, tidak menghitung kompensasi yang akan muncul apa. Padahal kalau saya lihat, kita mungkin sama-sama lihat ya, yang diminta itu KTP, KK, surat nikah. Kalau misalnya belum menikah, surat keterangan belum menikah. Kalau misalnya secara status sudah berpisah dengan pasangan, ada diminta surat cerai. Atau kalau misalnya pasangannya sudah meninggal, kita minta surat kuning. Gitu-gitu kan hal yang umum menurut kami gitu ya. Yang selanjutnya, kita pasti yang namanya teman-teman melakukan usaha, ya tentunya kan harus punya legalitas gitu ya. Kalau dulu kan ada SKU, ada surat keterangan dari desa. Nah, sekarang kan NIB nih. NIB itu kan banyak sekali fasilitator yang bisa menjembatani, bahkan sudah online dan juga gratis. Jadi katanya susah, padahal kan sekarang itu akses itu sangat mudah. Nah, makanya sebetulnya kalau lihat persyaratan itu kan nggak susah sebetulnya ya. NIB kan kalau yang sudah berusaha, sekarang saya lihat sih sudah punya semua rata-rata ya. Tapi kalau yang belum nggak apa-apa, nanti juga
bisa difasilitasi. Biasanya kami juga punya partner-partner yang bisa membantu untuk melakukan hal-hal seperti membantu legalitas, baik itu haki, apa namanya, hak merek, kemudian juga PIRT dan lain-lain. Itu juga kami punya partner yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk apa namanya, memiliki legalitas lah ya dari usahanya. Kemudian yang selanjutnya adalah umumnya pasti ada yang namanya bank itu melakukan persyaratan agunan. Tadi kalau nggak salah ada yang bertanya, katanya KUR itu, kalau nggak salah ada yang nanya tadi apa ya? KUR itu sudah tidak ada jaminan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di depan, yang tidak melakukan pengikatan agunan itu tidak melakukan pengikatan atau menyertakan jaminan itu sampai dengan 100 juta saja. Tapi di atas 100 juta itu sudah wajib menyertakan agunan tadi ya, sudah disampaikan di depan. Kemudian tadi ya, dokumen pengambilan agunan itu ada apa aja sih gitu kan? Tadi ada tanah dan bangunan itu biasanya kan ada SHM, SHGB gitu ya. Kemudian kalau hak kios tuh HKPTU gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya agunan-agunan yang tadi misalnya ada resi untuk resi gudang lah ya. Jadi banyak sih sebetulnya. Kemudian ada juga nih yang terakhir catatan laporan keuangan usaha tadi ya sudah disampaikan. Kenapa catatan laporan keuangan usaha itu juga pasti akan jadi salah satu yang memang diminta pada debitur. Next. Next Mas Faiz. Oke, nah ini ya. Jadi kurang lebih sebetulnya kami itu perbankan itu memberikan keleluasaan. Jadi selain perorangan, boleh juga sebetulnya perusahaan dan udah usaha yang sudah berkekuatan hukum seperti PT, CV, dan lain-lain itu juga boleh mengajukan kepada perbankan ataupun lembaga keuangan menyertakan apa namanya menyertakan yang namanya akta pendirian daripada perusahaan itu sendiri atau ada legalitas lainnya yang dipersyaratkan seperti SK Kemenkumham ataupun beserta perubahan daripada akta-akta perusahaan. Itu aja mungkin yang membedakan. Di luar itu sih sama laporan keuangan, KTP daripada pengurus, NIB ataupun legalitas yang dipersamakan juga diminta ataupun dokumen agunan juga pasti kita minta gitu ya. Kita minta untuk menjadi salah satu persyaratan di perkreditan. Next. Nah, ini ya gambaran atau apa sih kalau secara fisiknya agunan itu kayak gimana? Nah, ini biasanya rumah gitu ya. Ruko, toko, tanah kosong, sawah, bahkan cash kolateral seperti deposito atau yang sifatnya tunai juga sebetulnya bisa diagunkan ya menjadi agunan tambahan. Itu juga bisa. Kendaraan juga bisa, mesin ataupun sarana penunjang usaha juga sebetulnya bisa juga menjadi salah satu alternatif agunan. Next. Nah, oke. Next lagi. Nah, ini akan nyambung nih. Back, back lagi nih. Nah, ini akan nyambung nih dengan kenapa sih perbankan itu akhirnya menetapkan salah satu daripada persyaratannya adalah catatan daripada keuangan usaha. Nah, ini kendala atau kondisi UMKM saat ini yang saya temui tentunya ya. Karena kami yang tadi disebutkan ya sering sekali bertemu dengan teman-teman UMKM secara offline ataupun di berbagai kegiatan. Salah satu yang menjadi kekurangannya adalah banyak sekali teman-teman yang tidak mencatat. Akhirnya kenapa? Kalau nggak nyatat, kira-kira menurut teman-teman, kalau saya nanya omsetnya 1 juta, tapi teman-teman nggak nyatat, kira-kira saya percaya ataupun bisa memverifikasi kebenarannya kan susah ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi saat ini, nah ini ya, teman-teman UMKM itu banyak sekali yang tidak melakukan pencatatan keuangannya ya, baik itu secara manual ataupun digital atau komputerisasi. Sehingga kami susah nih, teman-teman perbankan itu mengaksesnya jadi susah. Ini menjadi salah satu clue juga nih. Kok kenapa sih saya pada saat pengajuan tidak bisa diberikan pinjaman sekian? Karena kami itu kan untuk menjadi salah satu analisis pendukung adalah tentunya kalau ngomongin salesnya 30 juta, misalnya 40 juta, itu kan tentu harus ada dokumentasi terbalik atau pembuktian secara tertulisnya.
salah satunya melalui catatan. Bahkan untuk teman-teman sendiri pun sebetulnya ketika tidak mencatat itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Kenapa? Contoh ya, ketika teman-teman misalnya tadi balik lagi ya, berjualannya misalnya sembako. Teman-teman tidak melakukan pencatatan atau dokumentasi untuk kegiatan usaha. Ternyata kalau teman-teman misalnya mencatat, bisa ketahuan loh mana barang yang laku terjual itu yang mana aja sih sebetulnya. Kalau saya misalnya tukang cilok, saya jualannya cilok varian keju, variannya teriyaki itu ayam, atau misalnya variannya gaji misalnya ya, atau jando. Ketika saya mencatat tuh saya akan kelihatan, oh mana sih dari ketiga varian ini yang paling laku tuh yang mana sih? Apakah jando, apakah ayam, apakah teriyaki. Terus kalau warung, mie yang paling laku tuh apakah Indomie kah, apakah Sedap Mie kah, apa Pompi kah? Itu bakal kelihatan tuh pencatatannya. Makanya kenapa kalau warungan atau supermarket ada stock option. Karena untuk salah satu memverifikasi itu juga. Ya kebayang kalau teman-teman sekarang sering cerita nih, banyak sekali yang sering curhat nih sama saya teman-teman UMKM, "Pak, kok perusahaan saya tuh modal udah nambah, terus variasi sudah diperbanyak nih jualan teh, tapi asa sakitu-kitu kenehnya, kok segitu-gitu aja ya? Kok asa pusplos ya?" Saya nanya, "Udah nyatet dengan konsisten belum?" "Belum sih." Nah, makanya ketika belum itu, teman-teman juga akan sulit menilai. Coba kalau misalnya nyatet, tadilah anggaplah, di warungan jualan mie-nya Indomie, ada Sedap Mie, ada misalnya, mie goreng Gaga. Padahal ketika kalau teman-teman nyatet atau merekap, oh ternyata Indomie, bahkan Indomie pun ada spesifikasinya ayam bawang ternyata yang paling laku teh. Tapi kalau nggak nyatet, ah, ya ayam bawang saya stok 10 karton, mie goreng 10 karton, Sedap Mie 20 karton, di stok aja semua. Padahal kok nggak laku ya? Padahal kok nggak terjual ya? Kok barang saya banyak yang nggak terjual? Ya itu tadi, karena tidak ada kontrol, karena tidak mencatat, karena tidak merekap, karena tidak melakukan stock of name. Makanya kami itu mengkampanyekan, yuk teman-teman mulai mencatat manual, kemudian boleh sekarang tuh kan ada juga fasilitas QRIS dari perbankan, itu bisa mempermudah teman-teman juga, dan mempermudah kami juga dalam menilai gitu. Kalau nggak nyatat, bahkan nih, saya juga nanya ke teman-teman UMKM, teman-teman kalau misalnya teman-teman belanja, kalau suka jajan nggak? Suka cenah katanya sambil, belanja ke pasar, saya beli bakso, saya beli cilok, saya beli seblak, dan juga ada parkir. Terus saya nanya, "Teman-teman itu dicatat nggak? Atau, tidak?" Oh ternyata banyak yang nyadar, "Oh saya nggak pernah Pak, dikirain tuh kalau keluar jajan mah, nggak usah dicatat." Wah, nah ini, ternyata kalau nggak mencatat, bahkan biaya-biaya yang keluar operasional selama keluar itu, mungkin ketika nyatat akan ter-capture nih. Bisa ngontrol biaya apa nih yang kira-kira harus di-reduce, biaya apa nih yang ya kira-kira harus dihilangkan, atau biaya apa aja sih yang ternyata mengurangi laba saya. Oh ternyata saya teh belanjanya 1 juta ke pasar, tapi saya jajan 500 ribuan. Karena ketika keluar teh aya bakso, pengen beli perabot, yang di luar daripada konteks teman-teman mau berjualan lah ya. Sehingga akhirnya menggunakan modal usaha, dan akhirnya nambah modal lagi, kemudian, omsetnya juga tetap segitu, gitu ya, karena semua tidak terkontrol. Nah, ketika kami berbicara seperti ini, tentunya, hal ini yang sering terjadi akan kami susah menilainya. Jadi, teman-teman mau ngajuin perkreditan 100 juta, 10 juta, 20 juta, susah kami menilainya ketika tidak ada pencatatan, baik itu manual ataupun secara digital, gitu ya. Dan akhirnya ketika itu terjadi, akhirnya banyak yang, "Ya udah deh, susah lah perbankan mah," katanya gitu ya. Padahal itu untuk teman-teman juga loh kalau mencatat lah ya, melakukan rekap keuangan, itu untuk teman-teman, bukan untuk kami juga, tapi teman-teman juga akan terbantu secara pengelolaan daripada usahanya. Dan akhirnya, ya udah deh karena yang lewatnya iklannya pinjol, ya udah deh saya pinjam pinjol aja, udah gampang, tinggal klik satu hentakan, ngisi 1 menit, keluar deh 50 juta. Ternyata nggak dilihat syaratnya seperti apa, bunganya seperti apa, kemudian term and condition-nya seperti apa, sehingga ketika ada masalah, banyak juga tuh yang adanya teror dari WA, namanya tercatut. Nah ini
bahaya, kasihan gitu teman-teman yang tidak begitu teredukasi secara inklusi dan literasi keuangan, akhirnya banyak yang terjerembab di situ. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman, kurangnya juga pengetahuan bahwa ternyata paylater itu sekarang sudah masuk loh ke ranahnya, raport slip OJK. Jadi banyak juga nih teman-teman yang akhirnya ketika paylater, saya pilih pembayarannya sebulan, karena cuma 11.000, cuma 15.000, dah cuma beli bondu cenah ya, dah cuma beli kecap. Sekarang mah beli kecap juga, saya mah online aja deh, malas keluar, mager gitu ya. Contoh, Mbak Rosita mau nanya ya, boleh? Mangga Mbak Rosita. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Mbak Rosita dari mana? Saya di Kabupaten Suruhan, Jawa Timur. Jawa Timur ya, kami ada juga di daerah Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain lah ya. Kami punya layanan di sana, Mbak Rosita. Siap. Monggo Oh, Mbak Rosita. iya. Kalau setahu saya kalau di Pasuruan belum ada BJB ya, Mas. Ya, Kalau di Pasuruan belum ada ya sepertinya BJB. BJB itu Adanya kalau di Jakarta daerah berarti Jawa ya. Timur itu Sidoarjo, kemudian Surabaya, atau apalagi saya teh secara Oke, spesifiknya lupa. berarti Tapi ya, kami sudah di sampai kota. Jawa Timur juga. Cuma sampai Jawa Timur juga. Iya. Mas Ya, izin tanya, kalau boleh. tadi disebutkan itu untuk Agdan kalau misalnya PO bisa nggak ya? Apa? Gimana Mbak? Kalau untuk purchase order, kalau kita mennya kita dapat PO gitu Oh, bisa diagung nggak ya? iya. Apakah Nah, satu lagi PO? pertanyaannya, Oke. ya kalau baik dan saya mengikuti itu ada kolaborasi dengan UMKM, misalnya ada khusus dan kita kadang di saya ada foto atau segala macam. Nah, kalau untuk sendiri, kalau untuk kolaborasi dengan UMKM seperti apa, Mas? Mbak Rosita, maaf. Yang pertanyaan kedua kayaknya putus-putus. Boleh nggak sambil di chat? Coba boleh nggak sekali lagi? Yang kedua terutama. Oh iya, jadi kolaborasi Putus. UMKM karena kalau BJB kan di Jawa Barat, jadi belum UMKM kami gitu. Iya, Saya ada iya. grup belajar nama saling kolaborasi seperti itu. Mbak Rosita, kayaknya putus-putus. Boleh nggak di chat? Siap-siap. Yang kedua ya. Yang pertanyaan kedua aja. Barusan kayaknya putus-putus nih. Tapi suara saya mah jelas ya. Suara saya jelas Mbak Novita ya. Berarti di sana mungkin ya. Di Mbak Novita nih. Oke, yang pertama, apakah PO atau purchase order bisa dijaminkan kepada perbankan? Bisa, Mbak Rosita, tapi produk itu sebetulnya bukan produk saat ini tidak menjadi produk di kami. Jadi di produk teman kami, divisi komersial itu ada yang namanya kredit berbasis VO financing, invoice financing, atau berbasis SPK. Nah, biasanya tetap disertai dengan agunan tambahan sih, Mbak Rosita. Tapi kalau berbicara produknya itu ada, tapi bukan di kami, bukan di UMKM. Kami juga sedang coba mengembangkan produk yang seperti itu lah ya, berbasis invoice financing atau berbasis VO. Nah, ini memang sedang mengembangkan nih dari sisi UMKM-nya. Kami juga ingin melihat potensi-potensi apa aja sih kira-kira ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau yang sudah saat ini ready itu untuk PO financing kayak project based on daripada underlying-nya adalah SPK, itu kami sudah ada di produk teman kami nih, WJB juga. Jadi kami itu dalam satu payung itu, cabang itu tentunya produknya ada KPR, ada konsumtif untuk PNS, ada juga kredit UMKM dan juga ada kredit komersial, Mbak Rosita. Jadi produknya ada sih gitu. Tapi term and condition-nya nanti mungkin menyesuaikan syarat-syaratnya apa aja. Nah, itu menjadi daripada produknya teman-teman kami di divisi komersial gitu. Tapi ada. Nah, yang kedua adalah apakah Bank BJB bisa berkolaborasi dengan UMKM? Oh, bisa. Jadi kami juga tadi seperti disampaikan Mbak Rosita, memang kami adalah salah satu tim pemberdaya. Jadi di sana itu ada yang namanya Sentra Surabaya. Boleh mungkin nanti saya minta kontaknya. Ya,
dikirim saja nanti ke panitia. Nanti di sana ada teman saya Mbak Ola, itu bergerak di bidang yang sama dengan saya, sering menjadi pemateri juga literasi, langsung ke teman-teman ke desa, ke wilayah-wilayah sekup-sekup terkecil boleh. Nanti komunitasnya pengen ada pelatihan, pengen ada grup khusus, konsultasi usaha, dan juga kaitannya dengan bagaimana kita melakukan edukasi literasi kewirausahaan juga boleh Mbak Rosita, ada. Boleh nanti saya kasihnya ke tim yang di Surabaya ada. Jadi nanti mau ngelakuin pelatihan offline, di sana ngobrolin tentang sekitar produk perbankan, edukasi keuangan usaha boleh. Ada Mbak Rosita. Nanti share kontaknya aja, nanti saya kasih juga kontak teman saya yang ada di Surabaya. Gitu ya. Siap, terima Terima kasih kasih ya. Mas untuk saya. Oke, ada lagi mungkin? Ada pertanyaan apa nih? Coba saya lihat kontaknya. Nanti ada di panitia. Pertanyaannya ada lagi nggak? Apakah Bank BJB bisa berkolaborasi? Di Makassar juga ada, betul, emang ada. Di Makassar sudah ada. Nah, di Klaten kayaknya belum ada deh. Kalau di Boyolali itu, sorry, di Pekalongan sudah ada, di Tegal sudah ada, di Surakarta, Solo sudah ada. Nah, Klaten kayaknya belum deh. Oke. Nah, boleh mungkin next Mas Faiz sambil berjalan nih, saya ingin cerita juga success story juga nih. UMKM yang ada di kita itu setelah menjadi binaan itu seperti apa. Nah, ini ya, tadi saya ceritanya juga sambil langsung terangkum juga kan ya. Kenapa kok penting UMKM itu mencatat, memilah? Karena ketika mencatat dan memilah, jadi teman-teman bisa menetapkan strategi nih. Saya mau menetapkan jualan apa berarti nih? Kalau misalnya yang lakunya, saya variannya adalah A, B, C, D. Ciloknya cilok keju, kemudian ternyata yang jualnya paling laku di warung itu adalah rokoknya rokok Sampurna, minyak Indomie. Berarti itu nanti kita bisa menetapkan strategi salah satunya ketika kita melakukan pencatatan recap. Itu pentingnya memilah dan merencanakan bagaimana kita ingin melakukan penetrasi secara bisnis gitu ya. Jadi akan lebih terukur nanti. Berarti nanti kalau saya fashion nih, berarti saya lebaran harus nyetok 200 kodim nih. Bakal ketahuan dari mana tadi? Dari siklus secara karakteristik usaha, dan juga mungkin daripada pencatatan teman-teman nih bakal kelihatan nih, oh ternyata omset saya ketika mendekati lebaran itu yang tadinya 1 juta bisa sampai 10 juta, artinya 10 kali lipat. Oh berarti saya harus nyetok 10 kali lipat nih dari biasanya. Itu teman-teman bisa menentukan salah satunya strategi dari sektor kecil ketika teman-teman melakukan pencatatan, pemilahan, dan juga perencanaan secara konsisten seperti itu. Next mungkin, karena saya ingin cerita juga yang lain. Nah ini ya, alokasi keuangan ya tadi, ketika teman-teman mau berbisnis, melakukan usaha, semua yang keluar daripada saku teman-teman, apalagi menggunakan uangnya usaha, itu harus dicatat ya. Tadi pun itu ke pasar beli bakso, itu ternyata setiap ke pasar pasti beli bakso. Berarti bakso itu adalah pengeluaran rutin, berarti pengeluaran lain-lain. Berarti teman-teman itu harus mengalokasikan. Jangan sampai nanti nggak dihitung semua, tapi jadinya nanti kok plus, kok laba saya segini-gini aja. Itu makanya mulai dari sekarang, oh biaya-biaya apa aja sih yang bisa direduksi, biaya apa aja yang menjadi biaya tetap, biaya apa aja sih yang bisa kita switching gitu ya, supaya efisiensi. Nah itu bakal kelihatan kalau sudah melakukan pencatatan. Next, mungkin supaya bisa. Oke, nah ini saya ingin cerita nih, teman-teman, bagaimana ketika sudah mendapatkan support dari kami, Bank BJB, teman-teman UMKM di kami bisa scale up, naik kelas, bahkan berhasil, dan juga kami juga sangat senang ya, akhirnya bisa tumbuh dan besar bersama kami. Next, mungkin Mas Faiz, nih saya akan spill satu-satu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di Bandung kemarin atau di Jawa Barat pernah mengikuti kegiatan karya kreatif dari Bank Indonesia, ada salah satu debitur kami, kelompok Kopi Wanoja, tepatnya di daerah Kabupaten Ibun, Majalaya ya, namanya Kopi Wanoja. Ini sudah bermitra dengan kami kurang lebih 4-5 tahun ke belakang nih. Kami support juga permodalan untuk budidaya kopi, sampai kami bantu juga untuk ekspor, dan alhamdulillah kemarin di acaranya BI itu bisa berkesempatan mendapatkan beberapa penghargaan. Juga berkesempatan juga
talk show dengan Mas Andi Epnoya tuh, lihat kalau teman-teman kelihatan mungkin ya di screen-nya ya. Nah, kelompok Kopi Wanoja ini adalah salah satu nasabah binaan kami, teman-teman. Jadi kami juga berbangga karena ketika bersama kami, alhamdulillah bisa tumbuh dan besar bersama, dan tentunya menjadi kebanggaan juga nih kepada kami bahwa bisa scale up, bahkan kalau Kopi Wanoja ini sudah ekspor, teman-teman, sudah ekspor ke Timur Tengah, ke Saudi ya, ke Belanda juga, ke Eropa sudah ekspor nih. Ini kalau teman-teman lihat nih, saya berfoto dengan langsung key person-nya nih, Haji Eti, atau saya sering panggil Nenek nih. Saya alhamdulillah juga berbangga nih. Ini waktu saya survei juga ke lokasi ya, ke tempat lahan kopinya ya di Majalaya nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga kemarin di acara BI ini, Bu Haji Eti ini sedang jadi narasumber nih di acara talk show-nya Kick Andy. Nah, ini apa benefit-benefit yang teman-teman rasakan ketika bermitra dengan perbankan itu banyak. Sebetulnya ada beberapa pengusaha yang saya sebetulnya nggak butuh duit sih katanya. Tapi saya butuh networking loh. Ketika dengan perbankan itu kami bisa menghubungkan, bisa membisnis matchingkan antara pengusaha yang lain dengan pengusaha lainnya ya. Contoh misalnya kopi, saya punya ternyata kolega coffee shop di Jawa Barat ada 100 cabang contoh ya. Ya saya kan akan hubungkan misalnya Bu Haji bisa nggak mensuplai ke outletnya misalnya Kang Jabar gitu, Kang Jabarano. Oh boleh dong. Gimana nih? Berapa kebutuhannya? Nah itu ketika bermitra dengan perbankan itu pastinya akan ada hal-hal benefit yang dirasakan selain tadi ngobrolnya dapat kredit ya. Banyak hal lain. Tadi bisa kami sertakan dalam expo, pelatihan, kemudian juga kurasi ekspor. Nah, salah satunya mungkin Wanoja ini alhamdulillah kemarin dapat penghargaan, dan saya juga bangga juga bisa berdiri di tengah-tengah Haji Eti ya. Langsung di sana nih menemani, kemudian saya juga turun juga ke lapangan dengan tim ya. Survei langsung ke lokasi nih, ke tempatnya Bu Haji Eti di Majalaya. Next mungkin saya ingin cerita yang lain lagi. Nah, Ken Group. Nah, Ken Group ini juga salah satu binaan kami juga nih. Kalau teman-teman yang orang Bandung gitu ya, di sini kalau ada orang Bandung mungkin, kalau yang teman-teman SBM mungkin, atau yang masih kos di Bandung mungkin kalau pernah ke Lengkong, Lengkong Culinary Night, di sana ada yang namanya Ken Hot Bar, ada yang namanya Sambal Bakar Lengkong, ada yang namanya Korean Pizza ini. Ini adalah salah satu produk-produk daripada debitur kami nih, Ken Hot Bar. Mungkin kalau teman-teman lihat di screen-nya nih, salah satu benefit selain tadi diikutsertakan di pameran, kemudian juga dapat beberapa apa namanya program-program yang bisa ditawarkan. Contoh nih, CEO-nya dari Ken Group waktu itu, Kang Romi itu kami initiate untuk ikutan Yes ya. Yes itu yang entrepreneur success zone-nya dari BJB. Kebetulan waktu itu yang jadi jurinya ada Rudi Salim, ada juga perwakilan dari Kemenparekraf, ada juga keynote speak-nya dari Pak Sandiaga Uno. Jadi banyak sekali sebetulnya ketika teman-teman bergabung dengan perbankan, khususnya misalnya kami Bank BJB, itu tadi kami akan bantu untuk distribusi pemasarannya. Mungkin kalau ada apa namanya, kalau ada kesempatan untuk bisa ekspor, ya kami juga akan coba support gitu ya. Seperti itu. Nah, ini Ken Group ya, ada di Bandung. Kalau teman-teman main ke Bandung, jangan lupa mampir di sini. Ke Lengkong Culinary Night. Sekarang itu kan kalau teman-teman main ke sana, mangga hari Sabtu Minggu pasti rame. Nah, salah satunya pasti yang rame adalah Ken Hot Bar. Dan CEO-nya nih udah ikutan tuh ya. Yes ya, program Yes. Ketemu langsung dengan Rudi Salim. Mungkin Rudi Salim kalau teman-teman tahu yang suka bareng Raffi Ahmad tuh ya, yang CEO Prestige, itu menjadi juri di acara kami waktu itu. Dan tentunya ini juga kesempatan untuk branding kan ya. Jadi nggak menang mungkin bukan jadi yang utama, tapi branding, produknya makin dikenal, networking nambah, itu menjadi benefit yang tidak bisa didapat atau tidak bisa kita ukur dengan material lah, seperti itu ya. Next mungkin success story yang lain. Ada 4 nih yang saya ingin share. Selanjutnya, next Mas Faiz. Nah, ada jam tangan Pala Nusantara. Nah, jam tangan Pala Nusantara, kalau mungkin teman-teman pernah lihat ada jam tangan kayu. Dulu ada yang namanya Matoa mungkin ya, kalau pernah dengar.
ada outletnya Muam itu menjadi debitur binaan kami juga Matoa. Nah saat ini ada debitur Pala Nusantara. Nah Pala Nusantara ini Kang Ilham, salah satu BOD-nya adalah sebetulnya lulusan ITB loh. Lulusan ITB Kang Ilham ini yang lagi ngobrol sama saya nih di gambar yang kanan itu Kang Ilham itu adalah salah satu motor lah ya BOD yang menjadi motor serangan di lapangan nih kayaknya direktur marketing kalau nggak salah ya. Ini itu sama Kang Ilham juga sudah bermitra dengan kami ya, kami ikut sertakan di program Yes. Alhamdulillah juga sama dengan Kang Romi tadi ya, bisa ketemu dengan Rudi Salim, bisa mempresentasikan produknya di tengah-tengah para investor gitu ya. Itu kami kenapa ikut sertakan karena kami lihat ini kayaknya produknya bisa nih kita apa namanya scale up kan nih, kita pertemukan nih dengan networking yang lebih luas. Nah, Kang Ilham ini kalau teman-teman pengen ingin saya informasikan bahwa si jam tangan pala ini sudah pernah menjadi souvenirnya G20, souvenirnya G20, kemudian juga menjadi souvenir kami juga biasanya kalau ketemu dengan kolega itu biasanya kalau umumnya bertukar piagam atau bertukar plakat, nah kami saat ini biasanya kami kasih juga tambahannya nih jam tangan pala ini kami kembangkan nih bisa ngasih jam tangan yang tentunya binaan kami juga eh, jam tangannya berkualitas juga secara model dan looknya juga bagus ya untuk anak-anak muda juga bagus. Ini juga bisa custom loh teman-teman kalau misalnya salah satu perusahaan atau suatu entitas pengen buat khusus itu juga bisa ke Kang Ilham. Saya juga pakai ini teman-teman ya karena saking bangganya saya juga pakai mungkin nih ini jam tangan pala mungkin. Nah ini saya kalau ketika jadi narasumber pemateri pasti saya mengkampanyekan ini loh debitur binaan kita loh sudah sering saya publish ini juga udah terkenal lah kalau Kang Ilham jadi pemateri di mana-mana ke Kemenparekraf ketemu Pak Sandiaga Uno. Nah itu banyak benefit ya ketika kita bermitra dengan mungkin entitas atau lembaga yang sifatnya apa namanya bisa membantu lah seperti salah satunya perbankan. Next mungkin satu lagi nih yang ingin saya cerita Kang Mas Faiz. Boleh Mas Faiz. Nah, ada sate Karmel Lembang. Jadi kalau teman-teman yang pernah main ke floating market atau main ke PPJ atau mungkin main ke Kota Baru Parahyangan, ini ada yang namanya sate Karmel, ini pasti ngebul terus. Saya selalu bawa ke pameran-pameran yang dilaksanakan oleh BJB atau yang melibatkan BJB sebagai tamu ketika diminta salah satu tenan UMKM ada FNB boleh dikirimkan, saya pasti salah satunya ngirimin sate Karmel gitu ya. Sate Karmel itu ada di Lembang gitu ya secara awalnya di Lembang. Nah ini kami di pameran-pameran UMKM kemarin Hari Koperasi Nasional di Karawang ya, Sekup Jawa Barat, kami bawa sate Karmel ke sana itu satu hari bisa sampai habis 6.000 7.000 tusuk teman-teman. Kemudian juga kami bawa ke pentas-pentas seni yang kami sering lakukan lah ya, misalnya ada pentas seni di sekolah, ada pentas seni atau festival-festival musik, itu pasti debitur yang masih kategori atau kualifikasi yang memang barangnya bisa diikut sertakan pamer, kami pasti ajak. Salah satunya Sate Karmel. Sate Karmel ini sekarang benar-benar sudah loyal dengan kita. Kenapa? Karena dia cerita kalau pokoknya BJB kalau ada di manapun event, nggak usah mikirin apa-apa, sok saya pasti mau datang. Nggak usah mikirin akomodasi, nggak usah mikirin apa katanya. Pokoknya mah mau di Tangerang kek, mau di mana kek, saya siap. Pokoknya ikutan eventnya BJB. Sampai seperti itu ya. Karena tadi sudah mendapatkan benefit ataupun manfaat ketika sudah bermitra dengan kami. Karena kami juga jadinya bantu juga loh brandingnya. Jadi sekarang Karmel Lembang tuh nggak hanya orang Lembang yang tahu. Orang Karawang juga tahu. Dibawa ke Tangerang juga tahu. Waktu itu pernah dibawa ke ASBSD, playlist festival kami bawa pasti jadi pada tahu nih sate Karmel, tapi yang memang enak ada jando, ada sate kelinci, ada sate ayam, ada sate sapi, kambing, semua ada dan memang enak. Nah ini saya ingin cerita success story ketika teman-teman UMKM ini bermitra dengan kami ya, jadi dari mulai startup kemudian scale up atau bahkan networkingnya belum sebesar sekarang. Nah itu kami ingin cerita bahwa ketika bermitra tidak melihat plafonnya berapa gitu ya. Saya ingin cerita yang lain di daerah Pangandaran, Ciamis ada yang
Nasabah kami bantu untuk ekspor ya, keripik rumput laut, itu kreditnya cuma 5 juta teman-teman. Tapi kami ketika memang sudah bermitra ini dengan channel eksportir, waktu itu ada barangnya dicari loh, gitu. Waktu itu katanya, BJB ada nggak debiturnya yang jualan keripik rumput laut sudah secara physically packagingnya oke, ada nih yang butuh di Singapura, Malaysia, ada nggak BJB debiturnya? Nah, itu kan ada kesempatan seperti itu kalau bermitra itu. Tapi kalau misalnya tidak berkenalan, kita tidak berkeluarga, kita tidak berteman, atau bahkan teman-teman nih tidak sering mengikuti kegiatan kayak gini, teman-teman juga sama, pasti nggak akan dapat opportunity atau hal-hal yang sifatnya bisa meng-scale up usaha teman-teman. Jadi teman-teman pun sama, bahkan dengan ikut pelatihan ini pun nanti teman-teman bisa bernetworking, bisa bisnis matching. Misalnya Mbak Rosita tadi ternyata selama ini beli bahan bakunya di daerah tempat tinggalnya saat ini 10.000. Ternyata teman-teman di sini ada yang jual juga harganya cuma 7.000. Nah kan bisa sebetulnya ketika ketemu di kesempatan seperti ini tuh. Atau mungkin ketika ketemu saya cerita tentang hal ini, wah saya juga terinspirasi nih, saya pengen scale up nih, saya pengen dong jadi mitra BJP, saya mau ngajuin pinjaman, gitu ya, boleh boleh sekali gitu. Nanti saya juga udah sampaikan ke Mbak Tina, mangga Mbak Tina kalau ada yang tertarik dengan program kami, silakan mungkin isi di database-nya, nanti akan kami hubungkan dengan kantor cabang di wilayah terdekat dari teman-teman. Misalnya tadi Makassar, kami punya perwakilan di cabang Makassar, tentunya akan kami sampaikan nih Makassar ada potensi sekian, mangga untuk berkomunikasi, bertemu, dan juga digarap potensinya. Nah, seperti itu. Kalau mungkin yang dari Makassar, kalau pernah dengar telur ikan terbang, mungkin tadi siapa yang dari Makassar? Pernah dengar mungkin Haji Siriwa mungkin yang dari Makassar, itu adalah mengekspor daripada telur ikan terbang, teman-teman. Itu debitur binaan kami. Itu juga sudah ekspor, diperlukan sekali di tempat-tempat outlet-outlet makanan yang biasanya menyediakan Asian cuisine ya. Sushi kan suka ada tuh yang merah-merah gitu ya, yang kayak butiran mutiara. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi itu pun yang di Makassar nih, kalau teman-teman di Makassar mungkin pernah mendengar yang namanya Pak Haji Siriwa, Daeng Siriwa, itu juga mitra kami. Dengan pola kemitraan kami support juga untuk bermitra juga dengan kami. Alhamdulillah kami saling bersinergi sampai dengan saat ini. Dan sudah bermitra sangat lama, sudah loyal dengan kami, alhamdulillah. Jadi meskipun kami dari Jawa Barat secara entitas, tapi secara bisnis, alhamdulillah kami sudah bisa menyentuh Surakarta juga. Di sana ada Golden Melon kalau nggak salah, Kelola Agro Makmur, itu juga sudah bermitra dengan kami. Itu juga sudah masuk pasar-pasar retail juga, si melonnya ya. Itu sudah bermitra dengan kami dengan pola kemitraan. Jadi mangga nanti nah ini ada tuh, Siriwa katanya tuh, cerita. Betul, telur ikan DG Siriwa. Nah ini Mbak Sri, Mbak Sri Anissa. Nah betul, jadi Daeng Siriwa ya. Nah ini telur ikan Daeng Siriwa ini menjadi salah satu binaan kami juga. Mungkin saya pengen cerita di situ ya. Oke, next. Masih ada nggak waktunya nih, Mas Faiz? Masih ada 10 menitan lagi, masih aman, Mas. 10 menit ya, sedikit ya. Saya mangga kalau ada yang mau bertanya. Nah, next lagi. Nah ini, jadi kita karena saya udah cerita dari awal ada tim pemberdaya, jadi tidak melulu perbankan itu berbicaranya adalah produk, gitu, kredit, funding, lending. Kami pun secara spesifik adalah memang tim yang memang secara keseharian ini seperti ini, memang ketemu dengan pelaku UMKM, diskusi, edukasi terkait literasi keuangan, keuangan usaha, scale up. Itu kami memang punya tiga pilar program ya, ada pesat wirausaha baru, kemudian juga pesat kapasitas usaha, dan juga pesat go digital gitu ya. Jadi kami rutin sekali nih setiap minggu. Kalau teman-teman tadi saya lihat, saya udah pernah melakukan kegiatan bincang bisnis Jumat. Nah memang kami ada setiap Jumat itu rutin kegiatan bincang bisnis Jumat setiap setengah 2 siang sampai dengan jam setengah 4. Itu kami menghadirkan ekspertis di bidang yang memang berbeda-beda ya. Ada bidang legalitas, ada bidang digital marketing, ada di bidang hukum, ada motivator, ada juga dulu pernah Bu Cinta, Bu Atalia, istrinya Pak RK dulu pernah juga menjadi pemateri di kami.
juga pernah juga dilakukan secara offline dengan Bang Andi Epnoya juga. Nah, acara Bincang Bisnis ini gratis, teman-teman. Kalau mau ikutan, tinggal follow IG kami, Bang BJB Divisi UMKM. Nah, nanti bakal ada informasi nih hari Jumat ini tentang apa sih Bincang Bisnisnya. Teman-teman tinggal milih aja. Ah, saya mah udah tentang ini mah saya udah tahu, nggak mau ikutan, ya silahkan. Tapi saya mah setiap Jumat pengen menerima ilmu-ilmu baru, nggak apa-apa deh. Udah pernah juga, siapa tahu mungkin materinya lebih berbeda. Mau nggak, kalau mau ikutan setiap minggu juga boleh. Gratis, Bincang Bisnis, nanti tinggal follow IG kami. Mungkin nanti saya juga akan share ke Mbak Tina gimana sih cara menjadi mitra binaan kita. Ya tadi salah satunya menjadi debitur, yang kedua bagaimana sih memanfaatkan menikmati program kita. Boleh mungkin yang belum jadi debitur juga kalau Bincang Bisnis bisa menikmati ya. Bahkan yang belum menjadi debitur boleh loh menikmati fasilitas juga boleh. Maksudnya fasilitas apa? Ya tadi misalnya Mbak Rosita pengen dong dapat pelatihan dari BJB di luar kesempatan ini, emang nggak komunitasnya dikumpulkan bisa 20-30 orang kumpul di suatu tempat. Yuk BJB undang, boleh Mbak Rosita seperti itu. Makanya memang ini tiga program kami ya. Edukasi perbankan, bincang bisnis, seminar kewirausahaan, bahkan kami pun menjadi salah satu pemateri ketika para ASN ini mau pensiun biasanya. Kami kasih edukasi terkait bagaimana persiapan masa pensiun. Kira-kira mau usaha apa aja sih yang cocok gitu ya. Nah, kami juga memang melakukan itu juga dengan BKD, kami bekerja sama ya. Ada juga pemberdayaan kepada desa, ada desa digital, ada juga kami bagaimana meng-grab, meng-scale up suatu desa itu tadi ada tentang apa namanya, ada aktivitas perbankan di sana, ada menjadi agen pelaku pandai, ada juga si aktivitas daripada kegiatannya sudah digital dan lain-lainnya. Kemudian tadi ada pelatihan manajemen usaha. Jadi yang jadi debitur di kita pun tentunya akan menerima manfaat lain nih. Yuk, karena ingin tumbuh dan besar bersama, yuk atau ikutan. Kalau ada pelatihan, yuk bareng-bareng gitu ya. Kalau ada, boleh konsultasi boleh. Ada juga nanti aplikasinya gitu ya. Ada juga buletin-buletin yang tentunya sering kami sharing ya tentang bisnis. Kami sharing juga di grup juga. Kemudian ada juga, nah ini untuk teman-teman yang sudah jadi nasabah setia kami, debitur, punya pinjaman, angsurannya lancar, kemudian juga ternyata pinjamannya juga makin membesar, kemudian juga ternyata jadi agen kami mereferalkan, ada yang namanya juga customer loyalty program. Kayak kemarin di Karawang, debitur saya dapat support karena memang eh, secara 1, 2 tahun, 3 tahun ini kita lihat ya tertinggi, akhirnya petani di Karawang nih Pak Haji dapat support dari kami nih. Kemarin di customer loyalty program dapat traktor. Mangga kami, Pak mau apa nih? Untuk kebutuhannya saya perlu traktor capung katanya. Oh boleh Pak Haji, kita coba usulkan. Alhamdulillah Pak Haji kemarin di Karawang petani di Karawang petani padi ya dapat kami support karena menjadi pemenang customer loyalty program gitu. Yang sebelumnya juga ada waktu itu tahu Sumedang. Pak kami mah pengen dicat aja Pak. Saya sebagai penang saya pengen tempatnya dicat pulang. Etalasenya digantiin. Sama BJB bisa nggak? Yuk kita ajuin. Karena Bapak pemenang alhamdulillah waktu itu bisa disupport juga. Kemudian yang selanjutnya tadi ya ada kurasi ekspor, ada bisnis matching, ada gelar produk. Nah ini menjadi salah satu memang benefit yang kami tawarkan juga nih. Kurasi ekspor, kalau karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa channel eksportir, kalau ada kesempatan untuk teman-teman yang sudah jadi keluarga kami gitu ya, misalnya Baru Sita, ternyata ada yang lagi nyari nih produk A, kayaknya Baru Sita kalau nggak salah jualan itu ya, mau nggak ikutan kurasi? Kayaknya ada yang dibutuh nih di Singapura, Malaysia. Nah itu pasti akan ada informasi seperti itu kalau sudah bermitra itu. Atau tadi gelar produk, Baru Sita, saya lagi ada pameran di Surabaya. Baru Sita mau ikutan nggak? Lumayan loh, branding, kemudian juga gratis loh bootnya. Mangga sekalian apa namanya pemasaran juga lah ya. Secara kalian juga mengenalkan produknya ke sekup yang lebih luas. Nah itu juga mungkin akan ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan juga tadi ada yang sifatnya digitalisasi. Next mungkin pengen saya lihatin juga. Jadi kami juga di UMKM sudah punya aplikasi di Sentra dan juga Cakap. Jadi di Sentra ini adalah digital edukasi untuk teman-teman ya. Jadi media teman-teman bisnis matching tapi melalui aplikasi. Nah ini nih program pemberdayaannya ya. Bisnis matching gitu ya. Ini tentunya menjadi salah satu program yang memang menjadi unggulan kami juga nih bisnis matching ya. Sorry, bincang bisnis gitu ya.
Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, ini pinjam isi naik. Nah, ini ada lagi yang next lagi, Mas Faiz. Ini kan nah ini nih sinergi apa nih yang dilakukan oleh BJB. Jadi kami juga sudah melakukan kolaborasi tidak hanya dengan teman-teman di masyarakat, tapi kami juga tentunya berkolaborasi dengan stakeholder kami, pemerintah, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang memang kami gandeng nih untuk bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan secara literasi, inklusi, kemudian merasakan produk-produk yang ada di BJB lah. Kami sudah berkolaborasi dengan dinas, dengan BUMN, dengan para optaker tadi di pola kemitraan ya, juga dengan komunitas-komunitas UMKM seperti Kadin, HIPMI gitu ya. Kami berkolaborasi dengan para mitra strategis kami. Nah, salah satunya mungkin dengan SBM juga nih, Greater Hub atau SBM ITB juga kami tentunya sangat mungkin sekali untuk sering berkolaborasi seperti ini gitu ya. Jadi mangga kami sangat membuka dengan terbuka lah ya sinergi atau kolaborasi yang tentunya menghasilkan yang positif di kemudian hari. Mangga kalau yang mau melakukan hal-hal tadi ya, program-program yang kami miliki, mangga boleh tinggal kontak nanti Mbak Tina karena semua terfokus di Mbak Tina nanti ya. Mangga di apa namanya diinventarisir saja, mangga seperti apa kebutuhannya nanti biar saya sampaikan kepada masing-masing kantor cabang atau layanan terdekat. Next. Boleh next. Nah, ini ya peran Bank BJB ya tadi ya. Kita GCG dan juga berkolaborasi dengan tentunya prudential banking lah ya, mengedepankan aspek daripada kehati-hatian dan juga keamanan gitu ya. Next. Next. Nah, ini next. Oke. Nah, ini ya contoh di Sentra ya. Jadi kita punya aplikasi di Sentra, teman-teman bisa saling bernetworking dengan teman-teman UMKM lainnya. Di sini ada klinik bisnis, ada pasar UMKM ya, fitur-fiturnya lengkap lah ya. Bisa juga mungkin pembelajaran materinya kami simpan di sini juga, boleh diakses. Nah, ini bisa diakses di aplikasi di Sentra. Tapi saat ini memang sedang masa pengembangan, masa upgrading, jadi nanti tentunya ketika sudah relaunching lagi bisa dinikmati kembali oleh teman-teman. Saat ini yang sedang proses upgrading nih di Sentra. Next mungkin. Boleh next lagi. Nah, ini cakep ya. Tadi kan salah satu permasalahan UMKM itu di pencatatan ya. Nah, kami sebetulnya punya aplikasi yang dikembangkan, nanti ini yang berubah jadi aktual namanya ya. Itu aplikasi bisa membantu teman-teman bagaimana mengkonversi pencatatan itu dimasukin nanti ke aplikasi. Jadi nanti mengkonversi jadi laporan keuangan itu bisa ya. Kemudian ini juga bisa berlaku sebagai kasir nantinya POS ya. Kayak Maju, kemudian ada Moka dan lain-lain itu bisa loh nanti aplikasi kami tentunya. Insya Allah ini gratis juga nih teman-teman. Ini bisa dinikmati kalau teman-teman mungkin mengetahui kalau yang sudah pernah nih mengakses kayak aplikasi Moka atau misalnya Maju itu biasanya kan setahun itu ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 1 juta, macam-macam lah ya. Kalau kami gratis, tapi untuk debitur yang sudah menjadi binaan kami tentunya ya. Next. Nah, ini ya layanan-layanan kami ada Aku Pandai juga ada, kami ya trade service atau international banking juga ada. Nah, kami juga ada yang 1 bulan kami lagi nih teman-teman. Jadi para pelaku UMKM di kami itu sekarang punya pensiunan loh, gitu ya. Kenapa? Karena kami juga punya produk yang namanya BJB Siap atau DPLK. Jadi para petani di kami, para pedagang di kami itu sekarang pada punya pensiunan, anaknya, debiturnya. Kenapa? Karena pengembangannya luar biasa dan pengembangannya juga sangat bermanfaat nih untuk kedepannya. Jadi sekarang mah yang punya pensiunan teh katanya nggak hanya ASN Pak, saya juga alhamdulillah nih dengan BJB, saya sebagai petani juga akhirnya saya, istri, pegawai jadi punya nih pensiunan. Nah, ini juga kami punya produk yang namanya BJB Siap seperti itu ya. Next. Nah, ini BJB Arena. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan Bu Dr. Dina berkolaborasi juga nih menjadi salah satu narasumber juga di acara BJB Arena. Nah, ini salah satu acara apa namanya? Komunitas yang memang terhubung dengan kolaborasi yang kami lakukan, punya kesempatan lagi ikutan program BJB
Next, Mas Faiz. Boleh next, Mas Faiz. Mas Aul punten masih di mute. Mas Aul punten kayaknya suaranya nggak keluar nih. Tes, Nah, ada. oke, sip, udah aman. Mas sorry, kayaknya nggak keluar lagi deh. Tadi sempat aman, tapi sekarang jadi nggak keluar lagi. Masih belum ada nih Mas untuk audionya. Masih belum nih Mas, untuk audionya masih belum terdengar. Next, next. Nah, oke, udah ada lagi. Mas ini kayak audionya keluar masuk deh Mas. Ini tadi pas tes ada, tapi pas mulai ngomong udah nggak ada lagi nih Mas. Tes, tes. Oke, udah masuk kembali Mas. Iya, aduh maaf nih. Mungkin lagi di jalan juga ini banyak sekali kendala teknis. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi saya udah cerita bahwa kami itu punya banyak program, ya salah satunya tadi Bajopreneur. Waktu itu saya dengan Bu Dokter Dina juga pernah ikutan juga nih masuk jadi narasumber Bu Dina, Bu Dokter Dina waktu itu yang Direktur Bisnisnya Inkubasinya SBM ya. Waktu itu juga di Unpar waktu itu ya. Ada juga programnya Bajopreneur dan udah selesai sih di 2024 kemarin tuh di bulan Mei. Jadi mudah-mudahan tahun depan teman-teman nih kalau ada lagi bisa ikutan kalau sudah jadi mitra kami gitu ya. Next mungkin Mas Faiz. Nah, yang terakhir ya terima kasih. Jadi sebetulnya saya tuh pengen ketemunya langsung ya offline biar bisa. Biasanya kalau offline tuh teman-teman lebih lebih apa ya lebih leluasa gitu kalau mau nanya kalau diskusi. Tapi nggak apa-apa dengan tidak mengurangi esensi. Mangga kalau mau bertanya gitu ya di kesempatan kesempatan terakhir boleh mungkin yang mau nanya Mas Faiz ada kira-kira. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Mas, dan mungkin aku juga mau minta maaf nih buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua, karena ada keterbatasan waktu. Jadi mungkin nggak semua pertanyaan bisa aku bacakan. Di sini mungkin ada Boleh, dua boleh. pertanyaan yang akan aku coba bacakan. Em, oke. Pertanyaan pertama mungkin kita akan baca dari sebentar. Oke, kita akan pertanyaan dari Ibu Isti dari OG Jaworli. Izin bertanya bagaimana biar produk kita dan brand kita ini bisa dapat opportunity seperti debitur BJB nih Mas. Mungkin selain cara daftar mungkin ya, tapi apa sih yang harus kita siapkan agar BJB ini bisa melihat kita layak nih untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Itu Mas. Mas Aul mungkin punten suaranya hilang lagi. Tes, tes. Oke, sudah ada lagi Mas. Tes, ada lagi nggak? Ada ya? Aman Oke, Mas. maaf ya. Aduh, ini lagi di jalan terus terang.
Ini nih perjalanan dari Cianjur ke Bandung lagi nih, saya balik lagi. Jadi ya kayaknya kendala ya, mohon maaf ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman semua ya, mewakili teman-teman semua, gimana caranya bisa menikmati atau bisa mendapatkan benefit yang sama mungkin tadi dengan Mas Ilham, Pala Nusantara, Kang Romi di Ken Group, kemudian ada juga Sate Karmel, ada juga kelompok Tani Wanoja, yaitu yang pertama mereka menjadi debitur binaan kami, artinya mereka memang melakukan menjadi debitur atau kreditur kami, sorry, debitur kami artinya mempunyai pinjaman di kami, Mas Faiz. Jadi salah satunya mungkin benefit yang dirasakan ketika menjadi mitra kami, mendapat pinjaman dari Bank BJB ya, tadi ada beberapa produk ya, ada KUR, ada Mikro Utama, itu pasti akan dapat benefit yang mungkin akan sama dengan teman-teman lainnya. Jadi akan berkesempatan lah seperti itulah ya. Jadi makanya salah satu poinnya adalah tadi dari beberapa produk tadi yang saya sampaikan ada KUR atau yang lainnya. Nah, kira-kira ada yang cocok, akhirnya teman-teman, saya mau nyobain deh untuk kebutuhan modal kerja saya ngajuin ke BJB. Jadilah debitur, jadilah nasabah kami. Nah, dari situ tentunya akan muncul opportunity tadi seperti itu. Makanya yuk kalau yang mau menikmati tadi sama dengan teman-teman yang lain, Kopi Manoja, Ken Group, dan lain-lain itu tinggal menjadi debitur kami aja sih, gitu ya. Jadi nanti misalnya Jewari tadi siapa ya? Yang tadi yang nanya, Mbak lagi ada pameran ini nih, pernikahan, misalnya contoh ya. Saya kemarin di Bandung ada beberapa kali diundang di exhibition wedding. Itu kan pasti ada jewelry ya di situ jualan berlian ataupun emas ataupun cincin untuk pertunangan atau pernikahan. Nah, itu akan jadi opportunity juga sebetulnya ya. Kalau udah jadi bermitra, Mbak misalnya kami diundang nih ke wedding exhibition di daerah. Misalnya kalau di Bandung Pusdai, karena Mbak udah jadi debitur kami, ya pasti saya akan ajaknya ke Mbak dong ya. Mbak mau nggak ikutan nih buka tenan di sini? Contoh ya. Itu menjadi salah satu benefit ketika menjadi debitur kami. Nah, itu mungkin Mas Faiz clue-nya adalah kalau pengen menikmati manfaat yang tadi sebetulnya tinggal menjadi debitur kami saja. Bagaimana cara supaya bisa diakses tadi? Kalau teman-teman ternyata usahanya sudah ada, kemudian tadi legalitas sudah punya, kemudian tadi secara pencatatan usaha juga sudah sudah capable juga, sudah disiplin juga, ada catatannya, bahkan ada digitalisasinya melalui QRIS. Itu bisa mengajukan nanti biar kami yang menilai apakah kira-kira dengan pelaporan yang diajukan masuk atau enggak sesuai kapasitas nanti bisa kami akses. Tapi clue-nya tadi ya, teman-teman, berarti teman-teman kalau yang saat ini belum mencatat, belum punya catatan usaha, belum merekap, yuk nggak apa-apa. Waktu makan masih panjang lah ya. Yuk mulai dari sekarang kita mulai mendisiplinkan diri gitu. Kita mulai mencatat, kita mulai merekap usahanya, dikumpulin nih nota-notanya, dibikin laporan keuangannya, karena itu menjadi penting baik untuk teman-teman, terutama ya untuk teman-teman sih sebetulnya. Kalau bagi kami ketika menilai, ketika akan mengajukan kredit itu menjadi penting. Tapi ketika itu tidak menjadi pengajuan ke perbankan pun itu tetap itu penting buat teman-teman untuk mengontrol gitu ya. Bagaimana kira-kira strategi yang akan disampaikan ketika baru melakukan usaha seperti itu. Jadi seperti itu mungkin. Yang kedua, dijaga mungkin nama baiknya tadi. Kadang ada juga, Mas Faiz, saya cerita, sekarang itu banyak sekali UMKM yang terjerat selain pinjol adalah pay letter. Kenapa? Pay letter, karena ternyata saking mudahnya, saya juga sama sih ya, penikmat juga nih, user juga pay letter. Beli barang yang sifatnya murah juga kadang, pay letter aja lah sebulanan. Saya Shopee Food, sebulanan lah 15.000, 17.000. Nah, karena nilainya kecil, kadang teman-teman tuh menyepelekan. Contoh, udah jatuh tempo nih, kan sebulan yang dipilih jatuh temponya nih, di pay letter. Cuma 5.000, ntar aja lah disatuin sama yang nanti belanja kebab lah, yang 20.000. Tepat aja tuh temponya kelewat. Padahal hanya 20.000. Ketika ngajuin ke perbankan, itu ke tracking itu tuh. Ketika ke tracking, padahal nominalnya tidak material, kalau ngelihat usahanya, omsetnya sudah ratusan juta, catatannya lengkap, physically ada agunan juga, usahanya sudah puluhan tahun, ada itu aja nyangkut satu. Nah, itu juga kadang akhirnya menjadi salah satu yang
membuat para UMKM ini tergelincir, dan maksud tergelincir itu akhirnya tidak bisa mengakses akhirnya kepada perbankan atau ke lembaga lainnya, mau itu ke bank, misalnya ke BPR ataupun lembaga-lembaga yang sifatnya resmi, itu akhirnya jadi nggak bisa. Jadi mohon mungkin teman-teman dijaga data KTP-nya, jangan dipinjemin. Kan kadang sekarang mah ya, cing KTP pinjam, cing kumpulin KTP-nya dipoto aja, nanti tiba-tiba cair secara pinjaman digital gitu ya. Padahal kita merasa tidak pernah memiliki, padahal oh KTP-nya pernah dipinjam. Ternyata tanda tangannya bisa dipalsukan. Atau ternyata pada saat diajak CLPT, oh itu tuh diajak verifikasi berarti ini sama si adik itu, misalnya teman, adik, pacar, semua tuh kalau usaha udah mulai harus profesional gitu. Ya pacar gitu. Ya adik, tapi kalau ngobrolnya bisnis, kita harus mulai menjaga daripada tadi masing-masing personal. Makanya hati-hati gitu. Yang legalitasnya lengkap, catatannya lengkap, omsetnya gede, ternyata tidak jadi jaminan mendapat kredit kalau tadi tergelincir yang tadi. Kalau dulu mah hanya berbicaranya pinjaman, kartu kredit, atau pinjam-pinjaman lain. Nah sekarang mah ternyata yang banyak menyangkut itu di pay later gitu. Karena kecil nominalnya, akhirnya disangkanya cuma 5.000 nanti aja lah bulan depan sekalian. Padahal yang dipilih 1 bulan loh jemput teleponnya, akhirnya nggak kebayar, jadinya macet. Dan itu ke perbankan pada saat ngajuin kena, akhirnya jadi nggak bisa pinjam, sayang. Ya, jadi itu mungkin clue-nya ya, Mas Faiz. Siapa ada lagi nggak satu lagi? Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Mas, sekaligus untuk menutup sesi kedua kali ini, mengenai tadi apa namanya aplikasi ya, aplikasi Cakap dan lain-lain itu Ya, sebenarnya kita bisa mengaksesnya lewat mana nih? Apakah bisa diunduh di Play Store atau mungkin kita harus download di web atau bagaimana, Mas? ya. Sebetulnya aplikasi tadi itu nanti kalau sudah relaunching lagi bisa diakses di application store-nya di Play Store ya. Untuk iOS juga bisa sebetulnya di App Store dan di Play Store ya. Tapi karena sekarang tuh lagi masa upgrading gitu ya, di develop lagi, saat ini belum bisa di-download gitu. Tapi nanti setelah developernya selesai gitu ya, upgradingnya selesai, nah nanti aplikasi ini sekali lagi bisa diakses di App Store atau Play Store gitu ya. Tapi tentunya akan dapat informasi-informasi tadi, terutama hal-hal yang sifatnya benefit pada teman-teman ketika terjadi mitra ya. Tapi kalau belum jadi mitra, kalau pengen dapat pelatihan kayak gini ya, dapat edukasi keuangan, kewirausahaan, mangga sebetulnya tanpa harus jadi debitur juga bisa. Mungkin dari situ akan jadi tertarik, mangga boleh, boleh. Mas Faiz, kami sangat membuka nih, kami punya 6 layanan sentra di seluruh Indonesia. Ada di Bandung Raya saya yang megang, kemudian ada di daerah Jabodetabek juga ada, kemudian di Surabaya juga ada, di Banten ada, Cirebon, Tasik semua ada. Mangga bisa menikmati layanan kami lah, terutama dari sisi pemberdayaan seperti itu mungkin. Oke, baik. Dan mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah lebih mengenal ya, jadinya layanan dari Bank BJB itu ada apa saja. Dan tadi Ya, seperti yang Mas Aul sudah katakan, kalau misalnya nanti tertarik bisa menghubungi Bank BJB terdekat gitu ya, Bank BJB betul, terdekat. betul, betul. Ada, atau Um, nanti kalau tadi di belakang tuh ada nomor layanan, ada layanan sentra, itu boleh tuh menghubungi itu juga boleh. Dan juga saya udah titipin juga Mas Faiz ke Mbak Tina, kalau dari semua yang hadir pengen apa namanya, kira-kira meregister apa kira-kira yang mau bisa diakses nih oleh BJB, mangga mau itu kredit atau hal lain disampaikan aja di atau Google Link atau Google apa tadi link Google yang sudah dibagikan, mungkin mangga diisi saja, nanti disampaikan ke saya, nanti saya akan sampaikan ke tadi mungkin cabang-cabang yang terdekat seperti itu mungkin Mas Faiz. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mas Aul atas waktunya. Hati-hati di jalan, Mas. Perjalanan masih Siap, lumayan siap. jauh nampaknya ya ke Saya Bandung. terima kasih juga udah diundang. Makasih ke Mbak Tina, ke Mbak Dr. Dina ya, dan juga Mas Faiz yang sudah membantu agenda hari ini. Dan tentunya untuk teman-teman, semoga makin sukses, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan saya atau dengan teman-teman PJB lainnya di lain kesempatan. Itu mungkin. Mohon maaf apabila kata-katanya ada yang kurang berkenan ya. Sebelumnya mohon maaf ya. Turun. Hatur nuhun, Mas. Terima kasih Mas Aulia. Hati-hati di Siap. jalan. Ya, Selamat turun. kembali Mangga. ke Bandung Siap. dan melanjutkan kegiatannya.
Ya, Oke, baik. Sekali lagi aku ya. juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini di sesi kedua. Kita masih ada satu sesi lagi. Sesi ketiga nanti kita akan menggali materi mengenai pembiayaan berbasis microfinance yang mungkin ada yang udah familiar, ada juga yang belum familiar. Nanti kita akan gali di sesi ketiga. Jadi kita akan ada istirahat terlebih dahulu dan kita akan bertemu kembali di jam 1 siang waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah hadir dalam kegiatan sesi kedua kali ini. Di kolom chat juga sudah ada absensi keempat atau absensi kedua untuk sesi kedua kali ini. Jadi silakan jangan lupa untuk diisi dan kita bertemu kembali di sesi ketiga nanti. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.